mmm, walaupun aku sempat ada ragu waktu itu untuk menceritakan karena anak Mhm, aku dibawanya ke RSJ gitu, PRJ, mhm. bertemu dengan psikiater anak. Hai, assalamualaikum teman MOA, kembali lagi bersama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti di Mother of Autistic. Kita udah 2 minggu ya ini libur karena, Betul, eee alhamdulillah aku kemarin umroh bareng sama keluarga. Masya Allah. Jadinya ya, kita liburin dululah ini, MOA-nya, but it's okay karena alhamdulillah kita bisa kembali lagi dengan energi baru di Insya tahun Allah, yang baru, insya insyaallah Allah. dengan cerita-cerita yang baru juga, Oke gitu. deh. Nah, ini kenapa dulu nih pakai masker nih? Temenmu harus tahu dulu Oh, iya nih. iya 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 iya. Maaf ya, lupa aku. Maaf ya, ini aku lagi pakai masker karena kemarin pulang dari umroh, itu memang aku langsung ada jadwal buat operasi. Jadi aku Mmm, ada operasi implan gitu di beberapa titik di gigi aku dan akhirnya oke, bengkak banget. Jadi mhm, aku memutuskan untuk pakai masker dulu aja karena oke. nggak enak ngelihatnya. Jadi ya, Oke, siap. ya udah nggak apa-apa ya, pakai masker dulu ya, it's okay ya. Oke, semoga lekas, pulih ya, Misis. Heeh, Ya, semoga recovery-nya cepet, tapi ini pun amin. juga masih tahap pertama nih sebenarnya Mbak Oke, Isti, karena aku tuh masih banyak beberapa tahap berikutnya untuk operasinya oke, dan harus sabar banget. Aku nggak ngerti sih ini akan sampai berapa lama, hanya emang dokternya udah ngasih tahu kalau ini akan cukup lama karena, eee, gigi aku nih PR-nya banyak banget, oke. aduh kisahnya Eh, kisahnya cukup sedih sih dulu tuh, jadi ya tapi masih belum siap buat cerita karena biarkan ini, berproses dulu, oke, jadi nanti baik habis dulu, baru cerita ya. dulu, Soalnya insya Allah setelah itu aku akan cerita. ada tema menarik juga nih yang nanti mungkin kapan-kapan kita bahas tentang giginya anak autistik. Ternyata ada kekhasannya juga. Nanti Oh kawan-kawan gitu? kita bahas. Iya, nanti kawan-kawan kita bahas Oke. karena dokter gigi spesialis anak yang nanganin Aya juga bilang bahwa anak autistik itu punya ciri khas gigi, nanti kita bahas seperti apa. Nah, Oh, kalau gitu, hari ini oke kita oke. pengen banget dengar cerita Misis, nanti mungkin aku timpalin juga sama, pengalaman aku, tentang Iya. bagaimana sih cara menghadapi anak autistik yang tantrum ataupun melting down, ataupun overwhelm, apapun itu. Karena kemarin aku syok banget jujur, lihat postingan Mhm, Misis dan Masya Allah teman-teman MOA iya. semuanya benar-benar support dan mendoakan juga dan aku yakin banyak juga teman-teman MOA di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Benar nggak Misis? Iya iya, aku yakin banget aku tuh nggak sendiri gitu. Jadi Iya, kasarannya aku bukan satu-satunya dan bukan yang paling menderita juga gitu. betul. Tapi intinya memang semua orang punya pengalamannya sendiri-sendiri dan punya cara untuk, menghadapinya Ya, dan, aku berani untuk menceritakannya gitu. Walaupun Masya itu Allah, pedih banget sebenarnya dan Masya itu Allah. berat banget buat aku gitu. Jadi memang Mbak, aku Mhm, tuh dalam Marik itu memang ada fase-fase dia tuh tantrum ya, oke, hanya entah kenapa di umurnya yang ke-8 ini, mhm, tantrumnya tuh makin banyak dan, oke, apa ya, dan, kuantitasnya apa ya, kualitasnya tuh makin luar biasa luar gitu, dalam arti biasa, gini mhm, gini gini, enggak, aku edit lagi nih kalimatnya. oke, Di umur 8 tahun ini, tantrumnya Malik itu semakin banyak dan mhm, kekuatannya semakin semakin kuat, hebat gitu. Masya Allah, Karena gimana, karena mungkin dia udah makin gede, tenaganya mhm, juga makin gede gitu. benar, Dia tuh masuk ke dalam fase menyerang gitu. Selama ini dia kalau mau tantrum paling tantrum aja di lantai mhm, gitu ya, seperti mhm, anak pada kebanyakan gitu. Tapi kali ini dia tantrumnya nyerang gitu. oke, Dia jambak aku, dia pukul, dia tendang, ya dia Allah. teriak sekenceng-kencengnya dia bisa Oke, teriak gitu dan itu, berlangsung berurutan gitu. Kemarin mhm, kan sempet ya aku cerita iya kalau benar benar, alhamdulillah dia udah mulai nggak tantrum lagi, mhm, ya kan.
Mhm. Aku pikir udah selesai, Mbak, aku Mhm pikir udah mhm. selesai, tapi ternyata di momen tertentu dia kembali lagi mengalami tantrum yang kurang lebih sama. Oke. Jadi, eee, apa namanya, ada rasa tidak sabar Oke. dan aku sempet tanya ke psikiater Mhm. anak, itu katanya karena dia memang tidak bisa meregulasi emosinya. Emosinya, Jadi iya dia tuh betul. tidak paham dengan apa yang terjadi. Jadi Betul. sebenarnya untuk anak autistik itu katanya nih ya, Mhm. mau marah, mau mau Mhm. anxiety, mau happy, itu semuanya tuh jadi satu gitu. Betul Mau betul, sedih itu setuju. semuanya jadi satu, karena dia belum bisa meregulasinya Betul. gitu. Nah, waktu itu tuh kejadiannya sempet yang, aku tuh lagi ikut bazar nih, ada Mhm. momen nih aku lagi ikut bazar Mhm. dan Maliknya tuh sudah beberapa kali bilang kalau dia mau pulang. Dan di sini aku juga kayak menyesali gitu loh, Mhm. menyesali kenapa sih aku tuh nggak nurut aja aku pulang. Aku pikir Mhm. dia masih bisa sabar gitu dan aku Oke. tuh kayak yang, "Oh ya nanti ya, bentar ya." Aku masih masih ikut bazar, aku masih ngobrol sama temen gitu. Lama-lama dia udah nggak sabar dan akhirnya tantrum juga, Mhm. sampai akhirnya tuh harus diangkat sama suami aku karena Mhm. takut mengganggu ketertiban Mhm. umum gitu Mhm ya. mhm. Jadi langsung diangkat sama suami aku, dibawalah dia ke mobil, kita tuh berdua ngebawa ke mobil, Mhm. dia udah kayak, udah marah-marah kayak gitu, Mhm. kacamatanya suami aku udah dilepas, habis gitu aku tuh sampai nyariin kacamata suami aku yang dilempar ke aspal gitu Heeh kan, terus heeh kita heeh. bawa, kita paksa dia bawa ke mobil, Mhm. sampai banyak orang tuh yang kebingungan ngelihat Ini kami kenapa karena gitu mungkin ya? nah, ada satpam juga yang sampai bingung ngelihatnya, takutnya dikira ini, KDRT penculikan gitu ya, gitu ya, penculikan, heeh, bener bener bener. dikira penculikan. Kita berusaha masukin ke dalam mobil, sampai tahu nggak sih tiang mobil aku yang di atas itu yang Mmm, biasanya mhm buat mhm mhm. bagasi atas itu, Iya iya. mhm, itu sampai lepas. Serius? Itu sampai lepas, Ya saking ampun. iya, saking dia tuh nggak mau kan dia marah banget ya, terus Iya dia iya nggak iya mau iya. dimasukin ke dalam mobil, jadi dia Heeh. tuh pegangan atas gitu, Oke. terus akhirnya lepas. Aku Ya tuh sampai Allah, kaget itu bisa kuat lepas tuh gimana banget. ceritanya gitu kan. Iya iya iya. Tapi, ya udah aku langsung berusaha aja, aku ambil itu gede banget kan dan Mhm dia mhm tuh kayak mhm ada mhm. kayak talang airnya ya kayaknya Iya ya, iya karena iya iya. lumayan berat ada air-airnya gitu. Aku Iya. langsung buka mobil aku bagian belakang, aku masukin itu bagasi yang Iya. atas itu kayak talang Mhm. air gitu, Mhm. aku masukin, aku tutup, Malik udah masuk, terus Malik sama suami aku di Mhm. belakang, aku langsung masuk ke depan buat Mhm. nyetir kan Mhm rencananya. mhm mhm. Nggak bisa, Mbak, karena, Maliknya nyerang aku dari belakang. Jadi kayak, aku tuh kayak Oh, ditarik gitu loh. ya Aduh, Allah, bener-bener aduh. kami berdua tuh, kekuatan kami tuh nggak bisa ngehalau Malik gitu loh kasarannya Iya. yang kemarin itu. Iya 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 Bener-bener iya iya. dia teriak sekenceng-kencengnya, dia kesel banget. Iya Tanda iya iya. kutip ya, awalnya tuh karena terlalu lama Mhm nungguin mhm. aku ikut Mhm. bazar. Bayangin Mhm. ya, itu Mhm. alasannya tuh sesimpel Hal itu, itu, bener bener tapi bener. kemarahannya tuh sebesar itu. Iya. Sampai akhirnya dia dia berusaha untuk, ngambil aku gini kan, akhirnya kan aku kayak kecekek-cekek gitu Iya, kan, bener abis itu bener dia bener. sampai ngegigit aku sampai aku tuh biru-biru semua nih, berapa hari kemudian tuh Mhm biru-biru mhm semua tangan mhm. aku, Mhm. ngegigit Iwa juga gitu, terus dia mulai ngebel-ngebel klakson mobil, Klakson, oke. jadinya jadinya kan itu rame banget ya, Keos Mbak, keos sih dan keos sih. chaos banget, dan satpam tuh sampai dateng gitu, ngedatengin karena kan itu Iya. juga bikin takutnya mengganggu sekitar gitu. Iya iya. Akhirnya apa namanya, satpam tuh sampai Mhm mhm. masuk ke mobil buat ngebantu megang Iya Malik, iya iya. terus akhirnya aku sama Iwa tuh gantian posisinya, Heeh. karena waktu itu aku lagi pakai kacamata, Heeh. kacamata aku dilempar dan aku nggak tahu kacamata aku di mana. Aku Ya Allah, -5 dan dan ada pasti silinder, nggak jadi aku nggak kelihatan mungkin lagi. nyetir Bener tanpa bener 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 kacamata. bener. Untungnya kan kacamata Iwa masih dipakai, jadi kita gantian, switch gitu, gantian, Iwa yang bagian nyetir, aku di belakang. Mhm. Udah, terus kita keluar dari area bazar, baru Mhm. si satpam itu turun, terus Mhm. Malik itu langsung aku peluk, udah aku Mhm. peluk aja itu selama 1 jam sampai ke rumah. Jadi perjalanan Mhm dari tempat mhm bazar mhm. sampai rumah tuh kurang lebih 1 jam. Mhm. Dia tuh aku peluk terus. Dari dia yang teriak kenceng banget, Mhm. sampai lama-lama teriaknya tuh mulai turun turun Mhm. turun, dan waktu Capek nyampe ya? area rumah aku tuh dia udah nggak teriak lagi heeh, gitu.
Tapi ya gitu aku di bawahnya dia terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Malik, Malik, Allah. maafin Mami, Malik gitu kan. Mhm. Maafin Mami ya Malik ya. Malik marah ya. Malik marah ya. Ini Malik sedang marah. Mhm Mami mhm minta mhm. maaf ya karena Malik marah gitu. Sabar ya sayang ya, sabar ya sayang ya gitu. Mhm. Akhirnya dia mulai turun, itu aku baru masuk ke SOP yang biasanya. SOP-nya kan Oke. Malik, I'm sorry. Malik mau apa? Itu Mhm. terus. Tapi dia Mhm. masih nggak mau tuh awalnya. Mhm Aku tuh mhm. sampai kayak 10, 20, 50 kali kemudian setelah ngomong Malik, I'm Mhm. sorry. Malik mau apa? Kadang dadanya aku elus-elus gitu. Mhm. Malik, I'm sorry. Malik mau apa? Itu terus sampai Mhm. akhirnya dia mau ngelihat mata aku. Mhm. Karena kan dia nggak mau kontak kan dari awal, nggak mau Iya. kontak mata. Akhirnya dia mau kontak mata aku. Terus dia bilang, eh Malik mau mau teh, Malik mau ke Mhm. Indomaret. Dia bilang kayak gitu. Mhm. Oh Malik mau ke Indomaret. Oke, ya udah, ayo kita ke Indomaret yuk, ayo gitu. Udah tuh. Pokoknya kita Mhm tuh kalau mhm. kunciannya tuh itu, kalau Iya, dia benar udah benar bisa benar benar. ngejawab Malik mau apa, itu udah beres sebenarnya. Masalah ke Oke. Indomaret gak ke Indomaret tuh terserah gitu. Iya Yang iya penting iya. kunciannya tuh udah gitu. Iya Nah, iya baru iya. setelah itu aku baru tuh bisa diajak ngomong. Malik maaf ya, Malik kalau misalnya marah, Malik jangan teriak-teriak, Malik Mhm. jangan pukul-pukul. Malik jangan tendang-tendang, Malik Mhm. jangan jambak-jambak ya sayang ya, yang sabar sayang ya, sayangnya Mhm. sama mami sama papi ya. Mhm. Oke, dia bilang gitu. Itu waktunya dia udah turun tuh begitu tuh. Mhm. Udah. Setelah itu, hari-hari berikutnya ternyata kayak gitu lagi, Mbak. Ya Sampai Allah. berapa hari, H-1, H-2 sebelum aku Mhm. berangkat ke Surabaya, karena kan Mhm. aku umrohnya berangkatnya dari Surabaya karena bareng Mhm. sama keluarga aku kan. Mhm. eh itu lagi alasannya apa? Gara-gara aku jemput dia ke sekolah, Mhm. tapi dia tuh pengennya langsung pulang, tapi aku Mhm. ngobrol dulu sama shadow teacher-nya gitu. Oke. Nah, waktu aku ngobrol sama shadow teacher-nya, aduh Mbak, nggak nyampe 5 menit beneran. Mhm mhm. Tapi kan soalnya kan aku pengennya kayak yang masa langsung aku tinggal gitu loh. Iya, benar Pastinya benar kan aku benar. pengen yang menghargai gitu Iya. kayak yang iya Mister aku pulang dulu ya terima kasih buat hari ini Iya, kayak gitu-gitu betul loh betul betul Mbak betul jadi betul. pengennya kan komunikasinya baik dulu nggak mungkin Mhm. dong langsung aku jemput langsung langsung pulang kan nggak Iya mungkin iya nah iya. di situ tuh kami tapi nggak terima gitu loh karena Heeh. dia maunya tuh langsung pulang gitu kan Mhm mhm. itu dia marah gitu dia langsung marah gitu dia nggak mau ngomong sama aku sampai Mhm. rumah aku waktu itu masih gini, oh nggak apa-apa. Kalau Mhm. Malik marahnya kayak gini dalam hati ya, kalau Malik marahnya kayak gini aku nggak masalah. Oke. Nanti juga dia sendiri gitu kan. Yang Mhm. penting nggak tantrum, oke kan? Mhm. Mhm mhm. Ternyata eh dia tuh dari siang sampai maghrib itu diem terus Mbak di kamarnya dia sendiri. Oke. Dan aku biarin, nggak apa-apa gitu maksud aku. Karena mungkin dia masih apa nurunin emosinya, nggak Mhm mhm. masalah. Ternyata abisnya maghrib itu dia masuk ke dalam kamar aku dalam keadaan sangat marah. Lagi-lagi aku kayak takut gitu kan. Maksudnya Iya aku iya iya salah apa iya nih iya iya iya. sekarang nih gitu Iya kan. iya 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 iya. Kayaknya kalau aku boleh introspeksi mungkin Mhm. harusnya waktu dia marah kayak gitu aku nemenin. Iya, benar 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 benar. Harusnya nemenin walaupun nggak ngajak ngomong ya. Soalnya kalau Mhm. ngajak ngomong juga dia akan makin marah gitu. Mhm. Paling nggak nemenin di sebelahnya atau di bawah kan kasurnya atas bawah kan. Mhm Aku mhm. harusnya di bawah. Tapi aku tuh sibuk sendiri di kamar aku. Jadi Oke oke. mungkin dia ngerasa Iya aku iya lagi iya. marah kok aku nggak dipeduliin gitu Betul kan. betul betul Nah, betul. itu kayak salah aku juga tuh. Jadinya dia marah, Mhm. teriak-teriak, nangis yang gitu pokoknya marah banget dan aku tuh berusaha nenangin nggak bisa Mhm mhm mhm. dia mulai nyerang lagi Mhm. terus aku tuh inget untuk eh apa namanya ambil selimut bed Mhm. cover aku Mhm mhm. terus aku bedong karena Mhm waktu mhm. itu kan bilangnya psikolognya kan Malik pernah dibedong kan di Iya iya sekolah iya waktu iya iya. dia Iya. dia apa tantrum Mhm. jadi aku bedong dia gitu
itu sampai keringetan Mbak, sampai Mhm dianya mhm. lemes keringetan, aku pun juga sampai lemes keringetan. Mhm. Dan ini ada cerita lumayan horor ya Iya. gitu. Jadi waktu kejadian Heeh. itu waktu kejadian itu aku kan di dalam kamar Heeh dan heeh. kamar aku pintunya kebuka memang dari Heeh. awal gitu. Waktu aku lagi ngebedong Malik itu, Heeh. sampai sampai aku bilang, "Malik, astagfirullahaladzim Heeh heeh Malik, heeh. please," gitu kan. Itu mendadak aku tuh lihat di sisi pintu itu, aku Mhm. tuh jadi gini, awalannya tuh aku tuh kayak ngerasa mendadak hening. Mhm. Sepi banget, bahkan Mhm. kayak kayak kedap gitu loh, kayak Mhm nggak mhm ada mhm. suara AC, kayak nggak ada suara walaupun kita nggak ada apa-apa ya, tapi Mhm kan mhm. kadang tetep ada suara angin, Iya, bener bener ada bener motor bener. lewat, mobil lewat, Betul. atau apa gitu, paling tidak suara AC kan Mhm. gitu kan. Mhm. Ini tuh bener-bener kedap, Mbak. Mhm. Ujug-ujug tuh kedap suara, Mhm. hening banget, terus aku tuh lihat ke sisi waktu itu aku lagi nggak kacamata aku juga udah kebanting, jadi aku nggak pakai Heeh, iya kacamata. iya iya. Aku lihat ke daerah, pintu aku, Heeh. itu ada sesosok gitu, 2 sosok. Aduh, 2 sosok? aku deg gitu, maksudnya apa aku tuh lagi berkhayal gitu Iya iya kan, iya tapi iya iya iya. aku ngapain berkhayal di keadaan kayak gini Iya, gitu bener kan, bener bener maksudnya bener 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 kayak bener. kayak nggak nyambung juga aku berkhayal ngapain gitu. Heeh heeh. Jadi ada 2 sosok perempuan, ibu Mhm. dan anak, Mhm. pakai baju putih-putih, rambutnya panjang hitam, Oh my nggak god! kelihatan muka. Jadi bayangin di posisi itu aku tuh Itu kayak lihat maghrib sesosok kan? itu, malam ya, ke arah Oh, malam oke. udah Oh, lepas udah maghrib malam itu ya, udah pas malam, maghrib. Oke heeh oke. heeh, udah lepas Isya kayaknya, ya mungkin jam 7 jam Iya 8 iya iya kali ya, iya. Mbak, ya, after Iya 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 maghrib iya. kan itu berarti. Mhm. Nah, itu aku langsung deg gitu loh, Heeh deg heeh heeh tapi heeh. tapi tapi aku tuh nggak mau panik gitu, Heeh nggak heeh mau heeh. panik kalau, gue lihat elo nih gitu kan. Iya 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 iya. Jadi, Tapi dia malah makin eee seneng. iya gitu, dan mungkin waktu itu aku tuh berpikir mungkin karena aku di posisi sangat drop saat Yes itu, yes yes yes. bisa jadi bukannya dia muncul, tapi aku yang masuk ke areanya. Jadi Iya, kayak bener bener masuk ke bener. dunia astralnya Iya, gitu bener loh bener bener kasarannya. bener 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 Kan bener. kasarannya kan kita semua memang katanya setiap rumah pasti ada penunggunya Iya gitu iya kan, iya iya. dan selama itu baik nggak masalah gitu, dan mungkin memang waktu itu lagi Pas ngedrop aja aja gitu sehingga aku ya. bisa lihat, Oh heeh, my gitu. god. Hanya waktu aku lihat itu aku langsung aku berbalik badan gitu, Heeh membelakangi pintu gitu heeh. kan, terus aku langsung peluk Malik dan di situ tuh pecah aku, Mbak, tangis aku tuh Iya pecah, iya aku iya tuh iya. teriak-teriak gitu, teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah," gitu. Mungkin Heeh. juga pengennya ngusir ya, ngusir Iya 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 itu iya 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 gitu iya kan. iya. Dan karena hati aku juga berat banget waktu Iya. itu pecah. Jadi awalnya aku nahan, aku nggak nangis nggak apa, aku Mhm. nahan nahan Malik aja gitu Mhm pokoknya. mhm. Fokusnya ke Malik gitu, tapi setelah melihat sesosok Mhm. itu mendadak semua hal dari kepala aku sampai hati aku tuh kayak cair gitu loh. Jadi Mhm kayak mhm mhm. frustasi aku keluar, terus dada aku yang yang apa ya, yang sesek itu juga Mhm mhm. keluar gitu, aku tuh lewat mulut keluarnya, "Ya Mhm. Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim," gitu, Mhm kenceng mhm. banget, Mbak, Mhm mhm. teriaknya tuh aku bilang, "Ya Allah, Mhm. hambamu ini ya Allah, kasihanilah hamba ya Allah, Mhm 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 mhm. tolong balik ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah." Mhm. Itu aku tuh berdoa kayak aku teriak kayak gitu tuh sampai nangis gitu, karena aku Mhm tuh mhm. ngerasa aku tuh nggak berdaya, Mbak. Iya, bener 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 bener. Lemah banget, dan aku tuh harus ngalamin ini lagi, aku harus ngalamin Iya ini iya iya lagi. iya. Ya Allah ya tolong dong jangan gini lagi gitu, ya Allah tolong tolong hamba, tolong Mhm mhm kami mhm. lemah gitu, tolong Mhm. ya Allah, kayak gitu. Sampai akhirnya Malik tuh diem, Mhm mhm mhm. akhirnya Malik diem, Malik lemes kan, terus akhirnya dia terdiam, terus aku buka bedongnya, Mhm. terus Malik pergi. Jadi Malik pergi, kembali ke kamarnya gitu, mungkin dia mau nurunin emosinya juga, Mhm. terus akunya lemes juga di kamar aku Mhm mhm. gitu, dan ya udah itu,
eh ada mungkin setengah jam kemudian tuh Oke. papinya datang. Mm-mm. eh Baru setelah itu dia diajak ngobrol sama papinya cukup lama, Mm-mm. cukup lama sampai akhirnya ada momen di mana Malik itu mau deketin aku lagi. Mm-mm. Waktu Malik deketin aku lagi, mau nggak mau, aku juga akhirnya harus ngomong pakai SOP aku tadi itu. Mm-mm. Mm-mm. Malik, I'm sorry, Malik mau apa? Terus Malik bilang, Malik mau teh gitu. Oke, Oke. nanti Mami buatkan teh ya gitu. Malik, ayo peluk Mami. Terus dia peluk aku. Udah, akhirnya dia minta maaf. Aku ini ya, aku Mm-mm. apa dikte gitu. Mm-mm. Malik minta maaf ya sama Mami gitu. Aku Mm-mm. tuntun Maliknya, Mm-mm. Mami, Malik minta maaf ya gitu. Terus Malik jangan gini lagi ya. Mm-mm. Malik kalau mau sesuatu ngomong yang baik sama Mm-mm. Mami ya. Mami sayang sama Malik. Oke? Oke, Mami. Udah. Jadi di situ dia udah mulai bisa diajak ngomong lagi. Dia udah mau peluk lagi. Terus akhirnya kita bobok bareng malam itu berdua Mm-mm. gitu. Tapi besok paginya nih, Uh, besok paginya, besok paginya aku yang emosinya aku tuh kayak ke eh, transfer ada gitu kali ya. ada di aku semua. Mm-mm. Aku yang ini marah-marah sama papinya gitu. Mm-mm. Maksudnya kayak aku tuh sampai nangis bercucuran. Aku bilang, Mm-mm. kamu tuh nggak tahu posisi aku tuh kayak gimana. Tiap Mm-mm. hari aku tuh harus ngadepin kayak gini 24 jam. Mm-mm. Kamu enak, kamu pergi, kamu kerja, kamu pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. You Mm-mm. never know apa yang aku rasain, apa yang aku alamin tiap hari. Aku tuh bilang kayak gitu. Aku Mm-mm. bilang sama dia, semuanya aku tuh urus dari awal Malik. Semuanya aku hadapin Mm-mm. sendiri. Aku bilang kayak gitu. Mm-mm. Aku tapi istri aku ngurusin semuanya sendirian. Aku bilang kayak Mm-mm. gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Aku sampai nangis Mbak karena memang Iya selama benar-benar. ini Nahan ya. lebih banyak, iya selama ini lebih banyak aku nggak apa-apa, it's okay, selama aku Oke. bisa urus aku urus gitu. Mm-mm. Kasarannya kan dia pun juga punya punya tanggung jawabnya Ya sendiri gitu betul kan, dan betul aku betul memahami itu. Dia betul. sebagai seorang pekerja, dia Mm-mm. sebagai seorang pengabdi negara Mm-mm. gitu, Mm-mm. dia sebagai seorang ayah yang harus mencari nafkah di luar gitu. Betul. Aku harus memahami itu gitu, dan aku nggak apa-apa karena aku tuh bersyukur sama Allah karena aku tuh diberi kemampuan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku diberi kemandirian, aku diberi kemampuan untuk berpikir, aku diberi Mm-mm. Mm-mm. kemampuan untuk bergerak gitu, dan aku diberi banyak kemampuan sama Allah sehingga aku tuh bisa melakukan segala sesuatunya sendiri untuk membersamai Malik. Hanya pagi itu Capek, udah nggak capek. kuat. Aku udah nggak kuat rasanya Ya, gitu. Jadi eh apa apa ya, pahit-pahit yang berapa berapa waktu ini tuh meledak di ditumpahkan pagi hari semuanya. itu, heeh, Bener ke bener bener. papinya gitu. Dan papinya nggak bisa ngomong apa-apa, Iya dia sih. cuma minta maaf dan akhirnya meluk aku, dan Nangis kita bareng sama-sama, nggak sih? nah iya, dia kayak dia juga lemes juga ngeliatin aku yang akhirnya pecah kayak Iya betul gitu betul betul. gitu kan, sampai eh saling, akhirnya kita saling minta maaf dan saling Mm-mm. memaafkan gitu, karena Mm-mm. Mm-mm. aku pun ngerasa aku nggak adil kalau misalnya aku menyalahkan semuanya ke dia Iya gitu. betul. Jadi itu cuman cuman ledakan emosi Iya aja gitu. Aku betul pun minta maaf karena aku meledak gitu kan, betul. tapi dia pun memahami kenapa aku bisa sampai meledak dan itu nggak apa-apa gitu. Benar 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 benar. Akhirnya Uh, eh balik ke Surabaya, uh-uh. aku cerita aku cerita ke keluarga aku di Mm-mm. Surabaya, Mm-mm. terus aku juga cerita ke mertua aku. Mertua aku tuh dokter kan, jadi Mm-mm. saat dia melihat kasus aku, dia ngambil sudut pandangnya sebagai seorang dokter. Mm-mm. Beliau tuh bilang gini, Mamah ini ngomong kayak gini tidak hanya sebagai nenek, tapi juga sebagai dokter deh. Mm-mm. Malik ini sudah makin gede, Mm-mm. dan dan kita sudah melakukan segalanya dari dia umur 2 Mm-mm. tahun. Berarti mungkin ini adalah waktunya untuk naik level. Yes. Mama bilang gitu. Kayak gimana mah maksudnya? Kemarin kita ke psikolog terus kan, ke Mm-mm. terapis terus kan. Dan sepertinya itu baik tapi tidak cukup. Yes. Jadi
Mama memberi masukan gimana kalau misalnya kita Psikiater ya? sekarang pergi ke psikiater anak Ya. gitu. Karena dari psikiater anak, mama mertua aku Mhm. bilang, dia itu akan memberi obat untuk Yes. Malik karena ada kemungkinan di kepalanya, di bagian neurotransmitternya itu Iya. kemungkinan ada yang tidak, yang ada yang berantakan lah Iya, gitu. betul, Nah, betul, berantakannya itu kita bantu dengan obat, Dev. Dan betul, itu akan bisa mengurangi agresivitasnya juga, betul, akan betul. menambah fokusnya juga. Bismillah Dev, mamah ini kata mertua aku, Mhm, mamah ini nggak mungkin apa ya, nggak mungkin memberikan yang tidak baik untuk cucu mhm, mamah, mhm, nggak mhm, mungkin gitu. Mamah ini kan juga orang farmako, jadi mamah aku mhm, tuh juga mempelajari obat-obatan ya. mhm. Obat itu tidak, jangan takut sama obat Betul, gitu. betul, Selama selama kita bawa ke tempat yang tepat dengan betul. orang yang tepat gitu, insya Allah Dev, Malik ini akan baik kok, akan Mhm, dibantu. Malik ini pinter, Dev. Sayang kalau misalnya kita nggak bantu dia betul. secara emosinya gitu. Akhirnya aku luluh kan. Awalnya Mhm, aku juga takut, Mbak, mhm, kalau mhm, obat-obatan ini gitu kan. Apalagi mhm. dulu waktu di dokter tumbuh kembang itu Ya waktu aku dikasih obat cek juga obatnya ya? ternyata ternyata obat penenang gitu Mhm, dan mhm, aku mhm, takut gitu kan. mhm, Nah, jatuhnya karena mamahku ngasih masukannya tuh dengan cara yang baik gitu kan. mhm, Karena dulu juga negatifnya mungkin ya yang dulu waktu udah tertumbuh mhm. kembang yang dulu tuh beliau nggak banyak ngasih komunikasi Oke, dan dia insight langsung ke ngasih aku gitu gitu. ya? Langsung ngasih aja gitu Mhm, kan. Udah, pokoknya turutin aja gitu. mhm, Jadinya aku tidak terinformasi dengan baik gitu. mhm, Jadinya banyak kagetnya gitu, mhm, kaget-kagetan. Nah, kalau yang di sini mamah aku ngasih informasi itu, terus mamah aku juga langsung cari teman teman psikiater. sejawatnya. Mhm, Heeh, psikiater yang memang direkomendasikan gitu. mhm. Akhirnya aku putuskan, oke, Malik dibawa ke psikiater anak. Nah, waktu itu kan aku besoknya udah berangkat tuh, Iya, betul. umroh gitu kan. Jadi akhirnya selama aku umroh itu diurus sama Yangti dan Mhm, Oma. Oma mhm, tuh neneknya Malik yang dokter itu kan. mhm, Diurus, ketemu sama dokternya, mhm, sama psikiaternya. mhm, Tapi aku tinggal telepon-teleponan aja gimana tadi gitu mhm, kan. mhm, mhm, Hanya memang alhamdulillah dapat dapat insight yang positif sih mhm, dari psikiaternya. Misalnya kayak gini nih, Malik ini sepertinya cerdas ya gitu. Kalau mhm, saya lihat mungkin Malik ini kalau dites IQ-nya itu tinggi ini anak mhm, gitu kan. mhm, mhm, Dia itu kekurangannya pada pada fokusnya, mhm. pada fokusnya. Fokusnya itu sangat kurang. Dan Mhm. dia punya anxiety yang luar biasa. Makanya Malik Oke. itu bolak-balik kalau jalan tuh bolak-balik, bolak-balik, Mhm, mhm, bolak-balik, gak mhm. berhenti gitu. Muter aja dia gelisah gitu. Malik Mhm, ini mhm. gelisah. Terus selebihnya em, apa namanya emosi. Dia Mhm. ini tidak paham tentang emosi marah, bahagia, senang, sedih Mmm, itu dia tidak paham. Semuanya benar. tuh jadi satu. Terus berikutnya adalah Malik ini memiliki dunianya sendiri. Oke. Dan itu yang dulu pun juga pernah dikasih tahu waktu Malik umur sekitar 4 tahun di Surabaya, di Mhm, psikolognya di Surabaya pun mhm, sama ngomongnya. Kalau Malik itu punya dunianya sendiri gitu loh. mhm, Jadi imajinasinya pun sangat 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 tinggi gitu. mhm. Dan tapi masalahnya secara sosial dia jadi tidak pandai dalam bersosialisasi gitu, Betul, belum pandai dalam berempati seperti betul. itu. Sehingga oke, ini saya akan kasih obat. Waktu itu dia bilang obatnya tuh masih yang levelnya tuh rendah Mhm, mhm. di bawah apa yang seharusnya dikasih ke Iya. Malik gitu. Cuma 0,5 miligram gitu. Mhm, mhm, Ada dua obat. Aku lupa namanya apa, tapi mhm. langsung aku googling. Memang itu obatnya ada tulisannya Psikotropika? biasa digunakan untuk anak autistik gitu. Iya. Itu ada tulisannya dan bukan obat penenang. Mhm, Bu, jadi waktu aku googling tuh bukan obat penenang gitu. Hanya memang di dalamnya ada dopamin gitu. mhm. Jadi biar biar happy Iya, biar kayaknya ya. tenang. Terus biar tenang gitu. Mhm, Terus apa namanya? Dia bilang ini memang yang dibenerin sama dia mhm. neurotransmitternya Oke. gitu supaya Malik ini eh,
tujuannya adalah untuk mendapatkan fokus Malik sehingga Betul, nantinya Malik tuh bisa diajak ngomong, diajak bicara dan bisa diajarin banyak hal. betul. Nah, harus berjalan beriringan Mm-mm. antara Malik yang pengobatan dengan Malik yang terapi. Jadi kita Oke, pun terapinya di tempat itu. tetap. Jadi ya, Oke, ya terapi iya, ya ya apa namanya pengobatan obat-obatan iya juga. gitu. Karena betul sehingga dokternya itu bisa terus-terusan kontakkan sama terapisnya. Jadi terapinya tuh bisa disesuaikan sama kebutuhannya Malik Oke. gitu. Tapi di Kayak gitu. Surabaya. Nah, sayangnya di Surabaya. Oke. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa. Jadi kemarin aku waktu pulang dari umroh ngelihat Mm-mm. hasilnya lumayan bagus. Mm-mm. Aku bilang dan aku udah ketemu sama psikiaternya dan memang Mm-mm. psikiaternya sangat bagus. Mm-mm. Beliaunya sih udah berumur ya Mm-mm. gitu. Tapi kalau ngomong tuh kena Menenangkan kena ya. gitu, menenangkan dan kena. Jadi Kena. misalnya Mm-mm. aku ngomong A gitu, dia tuh langsung tahu gitu loh. Pada aku langsung kaget loh, padahal aku belum ngejelasin ke Mm-mm. sana tuh, Mm-mm. aku belum Iya. cerita tentang itu, tapi dia udah Mm-mm. ngerti gitu. Mm-mm. Berarti kan ya mungkin apa yang terjadi sama Malik pun juga banyak ya. Jadi dia udah ngerti pasien yang begini tuh biasanya polanya ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Sehingga banyak kagetnya juga aku, loh kok ngerti, loh kok tahu, kayak gitu Mm-mm. intinya. Dan aku ngerasa cocok, akhirnya aku putusin biarkan Malik sebulan dulu di Mm-mm. Surabaya. Mm-mm. Dia terusin dulu Mm-mm. pengobatan dan terapinya. Nanti di Jakarta ini aku izinin dulu sekolahnya. Sambil nanti udah ngobrol sih sama dokternya, insya Allah nanti setelah 1 bulan nanti dia akan kasih rujukan temannya dia yang ada di Tangsel gitu, yang Oke. dipercaya gitu Oke. kasarannya, yang Oke. bisa melakukan sesuatu yang sesuai gitu sama Oke. dengan apa yang sudah dilakukan di Surabaya kayak gitu. Jadi sekarang nih aku Masya kemarin Allah. pulang ke Jakarta Nggak bareng cuman berdua Male. sama Ila, Oke. nggak bareng Malik gitu. Me time Jadi nih Malik papa mamanya ya, mami papi. ya waktunya untuk ini sih mengurus sih banyak Bonder ya, hal. ya banyak-banyak. Bondingnya dikuatin Bon, lagi ya, Masya Allah. betul gitu dan Masya Allah. di Surabaya pun Malik insya Allah dipegang sama yang baik ya Yang gitu baik ya yang benar. yaitu yang dan semuanya gitu yang Mm-mm. pastinya ingin memberikan yang terbaik pula sama Malik gitu loh Iya jadi benar-benar benar. doain aja doain aja semoga Amin, amin ya Allah. eh, semoga cara ini gitu ikhtiar ini itu Mm-mm. Allah ridho dan Amin, amin, dan amin ya bisa Allah. berhasil gitu untuk Malik Bismillah ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Aduh. Sebenarnya Malik 8 tahun ya. Kalau Ayah nih 8 tahun. per Mm. 1 Januari kemarin udah 11 tahun. Sebenarnya apa yang Malik terjadi pada Malik itu juga terjadi sama Ayah sih. Cuman memang Iya. karena Ayah perempuan jadi nggak terlalu seheboh laki-laki ya. Mm, Laki-laki kan energinya mungkin penuh. ya. Tapi dulu Betul, betul. Ha. aku tuh sempat persis sih kayak Mrs. sempat aku tuh nangis tuh lebih ke aku tuh kenapa sih Kak yang diserang itu aku gitu. Kenapa sih Umi yang diserang Ah, gitu. Terus aku tuh kayak mm. mengait-ngaitkan dengan dosa masa lalu apakah aku dihukum gitu ya. Terus Iya, apakah iya, iya, iya. ini karena salah aku jadi Allah menguji aku dengan ini kayak gitu. Sampai ini kenapa sih gitu. Ternyata ketika aku ke Oh. dokter tumbuh kembangnya Ayah terus ada dokter medik juga, ada psikolog anak juga gitu. Dan aku baca-baca juga, ternyata ada faktor hormonal. Nah, Mm, jadi faktor hormonal anak-anak kalau udah ada umur 8 tahun sebenarnya 7, 8, 9, 10 itu mereka punya pergolakan hormon. Nah, pergolakan hormon itu bagi anak tipikal aja itu mempengaruhi perilaku mereka. Apalagi anak autistik yang memang belum bisa meregulasi emosi. Nah, aku juga mm, kaget juga sih sekaget-kagetnya karena Ayah tuh nggak pernah punya perilaku agresif, menyakiti dan lain-lain tuh nggak pernah gitu. Tapi kenapa pas di mm, usia ini tuh tiba-tiba kayak meledak gitu dia, maksudnya mm, mm, senggol bacok lah anaknya gitu ya. Nah, mm, dulu mm, itu aku sampai beliin itu apa namanya pukulan-pukulan gitu loh, Mrs. Aku pikir mm, apakah harus aku salurkan emosinya. Terus mm, dia dulu tuh suka suka banget gebrak-gebrak meja. Misalnya dia nggak misalnya dia lagi sekolah online ya, jadi dia nggak senang dia gebrak.
atau aku Mm-mm. dipukul gitu ya, atau kerudungnya Mm-mm. ditarik dan pokoknya sebagainya lah seperti itu. Kayak dia harus melampiaskan Mm-mm. emosi. Terus akhirnya bener banget, tapi aku nggak ke psikiater anak sih, aku ke dokter tumbuh kembang anak dan ayah juga dikasih obat-obatan Mm-mm. karena memang itu membantu untuk membuat dia tenang gitu ya. Nah, selain itu Mm-mm. juga ayah terapi perilaku sama psikolog anak nih sis, kalau aku di sini. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. dilatihlah bagaimana dia mengkomunikasikan emosinya gitu ya. Nah, alhamdulillah 3 bulan belakangan ini, atau karena umurnya udah 11 tahun ya, jadi itu terjadi yang pergolakan itu sekitar setahunan lah. Jadi kayak bener kayak misis, Mm-mm. jadi kayak up and down, up and down, up and down. Nah, tapi ada Mm-mm. masanya nanti, alhamdulillah 3 bulan belakangan tuh dia baik banget di sekolah kooperatif. Paling dia kesel kalau misalnya eh, waktu screen time habis, tabnya aku ambil gitu. Paling dia kesel mukul dinding kayak gitu. Tapi dia tidak lagi Mm-mm. menyerang. Dia tidak lagi menyerang orang lain Mm-mm. atau adiknya. Dulu adiknya misis ditarik, dijambak, Mm-mm. diseret. Pokoknya kita tuh kayak Mm-mm. Aduh. jadi kayak kayak dia harus Oh. harus ke orang lain gitu. Terus apa namanya Mm-mm. eh, dan cara misis tadi itu yang di bedong itu udah tepat banget dan itu juga Mm-mm. disarankan oleh terapisnya Ayah. Itu namanya memberikan deep pressure atau tekanan yang dalam, itu akan memblok ininya. Jadi kalau kalau katanya ya kita emosi itu kita mengeluarkan something setelah di dalam tubuh kita ketika Mm-mm. dibekep gitu kayak di apa ya di bedong itu akan membuat tekanan pada syaraf itu jadinya akan lebih tenang. Jadi udah benar. Jadi kita juga Mm-mm. waktu itu kalau ayah tantrum, Umi ambil bed cover, terus dia tidur dalam posisi tidur terus kita peluk kayak gitu. Jadi seakan-akan dia dipeluk. Nah, sebenarnya ada alat-alatnya juga, Misis. Aku titip ke teman aku Mm-mm. yang di luar namanya body shock. Jadi dia masuk ke dalam kayak apa namanya kayak kaos kaki besar tapi dia masuk ke dalamnya dan itu juga bisa bikin dia calm. Terus sama satu lagi ada namanya weighted vest. Jadi rompi pemberat. Nah, itu juga memberikan tekanan pada saraf. Jadi itu membuat dia lebih calm. Nanti mungkin Mrs. nanti di luar ini aku bisa share-share, nanti bisa tanya ke Mm-mm. psikiaternya apakah alat-alat ini juga diperlukan untuk lebih membantu si Malik untuk bisa meregulasi emosinya. Itu nggak dipakai selamanya ya, tapi sekarang Ayah udah lepas dari alat-alat itu, kita udah Mm-mm. tahu dia sudah tahu cara bagaimana meregulasi emosinya. Nah, salah satu yang unik adalah dia didengarkan lagu-lagu yang syahdu-syahdu. Biasanya di mobil, biasanya dia tuh suka tantrum tuh atau keselan. Nah, kalau di mobil aku Mm-mm. hidupin lagu-lagu yang syahdu, itu dia tenang gitu. Dan Tenang. ya bener ya. Jadi Mm. kalau seperti itu sih kalau dari pengalaman aku. Nah, jadi teman-teman MOA, sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantrum, apalagi udah bersifat agresif, karena kita nggak mungkin membiarkannya. Aku pokoknya 100% setuju banget sama Oma tadi ya, bahwa jangan sampai emosi yang tidak Iya. terregulasi itu menutup potensi dia. Karena gini, Nah, misalnya betul. dia tadi punya kecerdasan ya dari gambarnya udah kelihatan pasti udah punya Mm. kecerdasan yang unik gitu ya. Tapi karena Iya. emosi terus bawaannya bad mood, cemas, itu Mm. bakal Iya. bakal ketutup banget potensi-potensi minat bakat anak-anak, terus prestasi akademis juga akan turun kalau memang itu tidak kita atasi. Jadi kalau Betul. teman-teman semua menghadapi hal yang sama nih dengan aku, dengan Misis, itu benar-benar urgent banget. Justru Mm. menurutku ya, ini menurut aku pribadi, itu jauh lebih penting diutamakan daripada terapi untuk saat itu ya. Jadi, Iya, karena iya. buat apa anaknya ikut terapi tapi tantrum, ya kan? Betul. Mending kita Betul. selesaikan dulu apa sih yang terjadi di tubuh dia. Nah, tadi aku setuju Iya. banget neurotransmitter itu tuh semacam apa ya, molekul-molekul kimia yang kecil gitu di otak kita Mhm. yang mana itu akan Mhm. menyambungkan dari satu saraf ke saraf yang lain. Bayangkan kalau neurotransmitternya kacau. Tadinya dia sebenarnya cuma pengen minum teh atau pengen ke Indomaret, tapi tuh jadi kayak Iya. kompleks kan, bener nggak sih? Iya.
iya, Padahal iya. padahal padahal sederhana aja kayak Ayah ya, 3 bulan sebelum ini kan dia bener-bener 1 bulan itu jelek banget perilakunya dan nggak mau masuk kelas, maunya marah-marah, Hmm, cakar-cakar misnya, pukul-pukul meja lagi, hmm, bakal mejanya didorong sampai tuh patah tuh meja ya, meja sekolah. hmm, Itu ternyata tahu nggak sih setelah kita coba macam-macam cara, oke itu nggak, jadi kayak misalnya kayak tadi aku cerita body shock itu menenangkan saat itu aja, tapi kan berulang tuh. Nah kita kan pengennya hmm, nggak hmm. berulang ya, jadi kan kita pengen Iya, mengatasi dari inti masalahnya supaya itu tidak berulang. Tahu nggak kenapa? iya. Karena dia kepanasan, karena dia mau duduk dekat Hmm, AC. Sebenarnya kan kalau kita hmm. berpikir cara orang tipikal, ya lah tinggal ngomong doang, ayah mau di Iya, ayah mau duduk di dekat AC, selesai masalah. Tapi kita simple. ya Allah itu kayak ngasih, ayo Mrs., ayo Isti, kamu harus cari tahu nih. Jadi kita benar-benar diuji buat Iya, mencari tahu alasannya. Nah, setelah iya, misalnya nih kayak Malik ternyata reda setelah ada kuncian tadi dan dia mengungkapkan dia mau apa gitu. Nah, nanti di terapi iya. behavior kalau Ayah itu diajarin untuk bisa ngasih tahu panas. Jadi tuh terapinya behavior sama psikolog klinis anak kemarin itu, Umi saya Hmm, matiin AC-nya. Terus dia mulai gelisah tuh kan. Tapi psikolognya tuh pengen dia tuh ngomong panas gitu. Aku kepanasan gitu. Akhirnya hmm, Ayah hmm, ngerasa apa? Dia masih diam. Dia gelisah. Ayah udah mulai agak mau menunjuk-nunjukkan mau tantrum kan. Ini menurut hmm, Ayah suhunya panas apa dingin? Panas, panas. Dia langsung ngomong. Langsung gini. Oke, hmm, berarti ya kalau hmm, panas AC-nya dimatiin apa dinyalain? Nyalain AC, nyalain AC. Oke, kalau Ayah merasa di situasi ini, Ayah bilang, panas, nyalain AC. Orang-orang akan tahu dan masalah Ayah akan teratasi. Jadi, hmm. ternyata penting terapi untuk anak autistik bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi jangan sampai Iya, dia bingung, yang lain bingung, terus tambah meningkatkan kecemasan. Terus tadi misi betul, tentang betul. Malik memiliki anxiety, memiliki kecemasan. Nah, Hmm, faktanya adalah ternyata anak-anak autistik, individu autistik dewasa itu memang prevalensi atau angka kejadian mengalami gejala kecemasan dan depresi itu lebih tinggi dari kelompok tipikal. Itu sudah dari risetnya. Nah, oh itu gitu. aku tanya ke psikolog, kenapa ya gitu? Karena Hmm, ya itu, hmm, mereka bingung mau mengungkapkan. Jadi misalnya dia mau mengungkapkan sesuatu, tapi kok yang keluar hmm. hal yang orang lain nangkapnya lain, kan nggak selamanya kita pinter menebak-nebak kan. Iya, Nah, iya, iya. ketika salah atau ketika tidak sesuai dengan maunya mereka, mereka pasti akan langsung cemas, Marah gitu. marah. Makanya tadi Hmm, mungkin saat di bazar itu Malik ngasih tahu, yang dia tangkap adalah kok mami nggak ngerti sih, kok mami nggak paham ya gitu. Padahal kan hmm. kita tuh paham, tapi nanti gitu ya. Tapi mereka Tunggu tuh dulu nggak, ya, ya, sabar ya, ya tapi gitu. mereka tuh nggak tidak tidak suka dengan kata nanti itu bagi mereka abstrak. Nanti itu harus jelas. Hmm. Misalnya kalau aku diajarin psikologku ya, Mrs. Berapa Malik menit, jam 5 menit berapa lagi gitu ya. ya. Nanti Hmm. Malik lihat jam atau misalnya dia udah bisa pakai jam. Ini di angka sekian baru boleh kita pulang. Nah, kita pun sebagai Hmm. orang tua harus tertib kalau sama anak autistik. Hmm. Karena benar kata Mrs., salah sedikit aja mereka bisa ngamuk gitu. Tapi nanti Hmm. di terapi behavior, nanti kalau misalnya di Jakarta, nanti mungkin direkomendasi terapi perilaku sama psikiater ataupun psikolog, perlu Hmm. dinotis juga Mrs. bagaimana cara untuk Malik belajar fleksibel. Karena kan nggak Iya, selamanya hidup ini hidup tuh aku gitu ya kan. kaku dan Heeh. terukur waktu kan. Jadi bagaimana Iya. Malik misalnya nih kayak Ayah kemarin dia liburan pengen ke hotel ini, tapi aku nggak mau di hotel itu, aku mau di hotel yang lain. Jadi gimana caranya dia fleksibel? Oke deh, nggak apa-apa, yang penting ke hotel gitu. Walaupun Hmm. nggak yang dia tuju. Nah, itu harus diajarin Mrs. Hmm. Karena kalau nggak kita beneran repot sendiri. Karena memang itu udah template-nya autistik, emang sudah ciri khas autistik adalah kaku dan apa namanya cenderung itu saja. Jadi dari cerita Mrs. aja kan ternyata pas ditanya mau apa Malik teh, Hmm. ya nggak? Coba ketika Iya, dia marah, simple. coba ketika dia marah
Mrs. bilang, "Kamu marah? Kamu mau teh?" Belum tentu loh dia bilang mau teh. Belum tentu Belum belum tentu tentu. kan? Kalau misalnya aku langsung jumping to Heeh. conclusion gitu, dia biasanya malah marah. Nah, karena dia itu udah Gitu. polanya dia di ending aku mau teh. Tapi tiba-tiba mau tehnya di depan atau mau tehnya di tengah, aku nggak terima gitu. Karena kan, Salah, yes, betul. Jadi harus ada SOP-nya. Jadi aku harus betul. tanya dulu, dia jawab dulu, setelah itu aku mengiyakan, lalu dia Baru agree rilis. juga Yes, gitu. karena Heeh, itu baru dia rilis karena gitu. itu semacam penenang tanda kutip ya, kebiasaan yang menenangkan dia dan setiap anak autistik pasti punya ini kalau ayah tuh misalnya kalau kayak dia ini oke, kalau ayah masih pukul dinding no, misalnya apa dia lagi pengen burger no burger, oh no no yes burger, no pukul dinding, oke Mhm, good, yes mhm, burger no pukul dinding, terus dia kayak kayak mau mukul, mhm, sekarang tuh dia kalau udah mau mukul misis dia udah mulai kayak kelihatan nahan. mhm, Kalau dulu misis misalnya dia pukul kepala dia ya, dia suka pukul kepala dia mhm, mhm, pasti gini "Wah!" gitu kan. Kalau sekarang tuh mhm, mhm, ada mhm. ada gininya. Terus dia kayak ada mikir, nah sambil dia mikir, op turun tangannya, tidak pukul-pukul. Nah itu bisa Jadi dikendalikan. mulai bisa menahan diri ya Ya, berarti ya? kalau Missis pernah nonton yang The Attorney Woo itu, yang si Mhm. pengacara itu yang cewek di Netflix, Iya itu iya, kan dia juga mhm, sering kayak gini nih. Dia pas kesel mhm, dia sering kayak gini. Ini tuh mhm, tandanya dia kayak, gemes gitu. Tapi dia mhm. berusaha untuk tidak, apa ya, meledak gitu ya. Nah Iya ternyata iya. autistik-autistik dewasa juga mengalami itu Missy, sampai dewasa mereka pasti akan ada emosi-emosi yang nge-trigger. Nah, kita sebagai Iya, orang tua dari kecil ngajarin bagaimana merilisnya, bagaimana menenangkan diri, "Malik tenang, tarik regulasinya, nafas." Bener. mhm, Atau kalau boleh teman-teman MOA juga, Aya waktu itu aku coba pakai squishy. oke, Squishy sama benda-benda yang kayak dia bisa remas. mhm, Nah, mhm, terus kalau misalnya Malik punya kecerdasan Rubik, itu juga dia ketika cemas dia bisa pegang Rubik. mmm. Nah, jadi kita kasih Ya, kalau Malik sih menggambar ya mungkin, ya, karena dia bangun tidur aja gambar, dia benar, lagi sepi, lagi ngapain gambar, benar pokoknya dia tuh benar. gambar terus, mungkin Karena itu itu adalah salah rilis satu, rilis emosi dia. rilisnya dia, Benar 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 rilisnya benar benar dia. benar. Masya Hanya Allah, memang luar nggak biasa. Hanya memang ya yang bisa aku ambil pelajaran Mhm dari hal mhm. ini adalah yang pertama, aku jadi nggak takut lagi Betul. masalah obat, karena to be honest aku tuh rada, Skeptis ya apa ya, awalnya ya? agak skeptis gitu loh sama obat dan aku takut sama obat-obatan gitu. Tapi setelah banyak ngobrol sama mama mertua aku yang juga Mhm seorang mhm. dokter dan farmakologi, terus ngobrol sama psikiater Psikiater. anak, mereka tuh kayak memberi aku insight dan memberi aku pengetahuan baru Mhm. bahwa, mmm, obat itu tidak selamanya buruk Betul selama selama kita itu, diberikan oleh orang yang memang berkepentingan, berpengalaman, dan kompeten di bidangnya betul gitu. Jadi nggak sembarangan. betul Jadi jangan takut gitu, karena dokter yang bener itu nggak akan sembarangan ngasih obat untuk betul anak betul kita gitu. betul Apalagi kalau misalnya memang itulah yang diperlukan untuk Malik. betul Seperti yang Mbak Ira tadi bilang gitu, jangan sampai emosinya Malik atau ketidakmampuannya dalam meregulasi emosinya, itu akan menutup potensi Malik betul. yang mana bahkan psikiaternya aja bilang bahwa, "Malik ini cerdas loh, Mhm Malik ini, IQ-nya tinggi loh," mhm. gitu. Sayang banget kalau misalnya kita tidak membantu dia Betul. meregulasi emosinya, tidak apa ya, menurunkan agresivitas Mhm. dan mengatur neurotransmitternya, potensi ini tuh bisa ketutup Betul. gitu. Jadi dalam proses untuk membuat Malik ini bisa lebih baik di bidangnya gitu kan, Mhm. kita mengintervensinya Betul dengan cara pengobatan dan terapi. Jadi terapi aja tuh sekarang udah nggak cukup buat Malik. betul Jadi betul terapi juga harus dibarengi dengan pengobatan yang sesuai dengan aturan psikiater gitu. Dan betul. psikiater ini adalah, sesuai sama yang oma atau mama mertua aku bilang, psikiater ini tidak hanya tentang tumbuh dan kembangnya, tapi Mhm. juga tentang kejiwaannya Malik gitu. Betul betul Karena itu yang penting gitu. Kan betul. di Surabaya itu mungkin, mungkin udah banyak yang tahu,
rumah sakit jiwa Menur. Namanya Mm-mm. itu termasuk rumah sakit yang sangat besar di Surabaya dan Mm-mm. mungkin kalau untuk orang Surabaya yang dengar kata rumah sakit jiwa Menur itu pasti arahnya ke orang gila, Mm-mm. pasti ke ODGJ. orang gila, ke ODGJ, hal-hal yang negatif gitu kan. Mm-mm. Padahal enggak loh. Di rumah sakit jiwa Menur itu memang yang berusaha untuk disembuhkan adalah kejiwaannya, Mm-mm. mental health, mental illness-nya. Jadi Mm-mm. em, walaupun aku sempat ada ragu waktu itu untuk menceritakan karena anak Mm-mm. aku dibawanya ke RSJ gitu, RJ. Mm-mm. bertemu dengan psikiater anak gitu, tapi malah ini adalah momen buat aku untuk membuka wawasan kepada Betul. teman-teman bahwa eh, jiwa pun perlu untuk diobati. Yes. Dan saat kita berusaha untuk mengobati jiwa kita atau pikiran kita, seperti Malik yang ada anxiety-nya Mm-mm. misalnya, Mm-mm. atau kurang fokusnya dia misalnya, atau autistiknya dia misalnya, itu bukan berarti negatif gitu. Betul. Bukan berarti terus langsung dicap orang gila nih gitu Mm-mm. loh, ke Mm-mm. RSJ gila ya lo gitu. Oh, Mm-mm. orang gila enggak. Enggak. Karena pada dasarnya kejiwaan kita tuh juga butuh untuk diobati sama seperti Betul. kalau kita sakit tipes, sakit demam berdarah, atau kita kecelakaan, kita jatuh, kita luka, sama. Ini ada rumah sakitnya, yaitu rumah Betul. sakit jiwa gitu. Iya, Jadi kita harus jangan menganggap benar stigma negatif ya. Itu jangan termasuk menganggap stigma negatif ya. jangan memberikan stigma negatif pada rumah sakit jiwa Mm-mm. gitu. Dan aku pun juga harus ngomong kayak gitu ke diriku sendiri, Mbak, karena aku pengen aku membagikan ini, aku ingin sharing ke ibu-ibu semua, apalagi yang memiliki pengalaman serupa dengan aku, dan supaya orang-orang yang tidak mengalami dan orang-orang yang tidak tahu dengan dunia autistik itu tidak salah paham gitu tentang rumah sakit jiwa seperti itu, dan tidak Masya salah paham juga Allah. dengan upaya kita memberi obat gitu, karena kan banyak orang juga merasa kok kecil-kecil dikasih obat sih gitu kan. Enggak kok, kita nggak sembarangan ibu, kita nggak sembarangan, kita pun juga sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan ini gitu, dan kita pun memberi memberi kepercayaan ini kepada orang yang memang kompeten di bidangnya, jadi nggak sembarangan, nggak ujuk-ujuk ke apotek ngambil obat terus dikasihin ke anak, nggak kayak gitu. Semuanya perlu proses, ada observasinya, dan diawasi langsung oleh orang yang memang berkompeten di bidang ini gitu. Bener banget. Dan kalau Insya minum Allah, Sher. minum obat Hah, psikiatri itu nggak bisa kayak udah selesai anaknya udah lebih baik udah copot gitu ya. Obat itu juga harus hah, penurunannya juga harus dipantau oleh dokter. ah, Jadi bagi yang betul, anak-anak yang betul, minum obat sekarang jangan ambil keputusan sendiri. Benar kata Mrs. harus ditangani dan diobservasi oleh ahlinya. Masya Allah, betul. terima kasih Insya Mrs. sudah Allah. sharing. Akhirnya kita tahu terang benderang apa yang terjadi ya kemarin, Masya Allah. Iya. Semoga ini menjadi manfaat pengalaman ya, pengalaman yang menjadi ilmu pengetahuan juga buat teman-teman MOA sekalian. Kita Amin. sudahi untuk episode ini, kita akan bertemu di Yes. episode selanjutnya. Terima Iya, sampai kasih. ketemu teman mau yang baik hati. Jangan lupa untuk share, like, and comment, apalagi di Instagramnya Moa ya. Di follow juga Spotify-nya, jangan lupa, oke? Beri Betul dukunganmu banget. sehingga Moa bisa semakin banyak yang Siap. mendengar dan semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari Amin, konten amin ya Mother of Allah. Autism ini. Insya Allah, Khair. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.